Cerucuk. Ini muara Sungai Cerucuk. Seberangnya sana adalah Desa Seberang. Oh, Desa Seberang. Nah, jadi zaman dulu ini penuh sejarah sebetulnya. Penuh sejarah. Apa namanya? Sejarah dari Cerucuk. Sejarah untuk apa namanya? Kerajaan Cerucuk dulu lewat sini kira. Iya. Dulunya lebar katanya, tapi ada penyempitan ya mungkin Sudah tertutup ya? Ya mungkin karena lumpur atau apa. Jadi sebetulnya kalau ada modal ya kita kembangkan. Dan ini adalah sejarah gitu. Prasasti gitu kan. Iya. Muara ini benar-benar sinilah letak muara pas ya. Jadi kapal-kapal apapun sampai sekarang kapal ini adalah Masih di muara ini ya Pak ya? Nah, Pak, ini gambus tadi kan kita di 4 senar nih. Sekarang ini ada 2 senar. Membedakannya gimana nih? Nah ini itu tadi saya bilang, saya temukan kayunya seperti ini kecil ya. Iya. Nah seandainya banyak senar kan nggak muat. Ya, nggak muat. Nggak muat. Tapi kan bisa dimainkan juga. Nah seandainya saya bikin 6 senar atau 8 atau 4 ini kan nggak muat, hanya 2. Iya, cuma 2 ya. Nah kelebihan atau apa namanya motif gambus saya ini ketika orang itu memiliki gambus ini tidak bisa main, Iya. tetapi bisa untuk pajangan. Oh ya, seperti saya lah ya. Ya, Menang gaya lah ya, pokoknya. jadi kalau nggak banyak orang memiliki gambus saya itu, mereka nggak bisa main, tapi kenapa memiliki? Terus saya lihat memang untuk pajangan aja, karena Iya. saya desain benar-benar untuk ketika ada main dipajang di ini kan cakep. Ya, di dalam Bagus. rumah ini cantik ini. Bagus. Cantik sekali. Untuk foto-foto misalnya, Iya. apalagi lagi cewek ya. Oh iya. Untuk foto dengan gambusnya bang, apa namanya? Eksotis, Pas, khas pas, sekali. pas. Mungkin nanti saya bisa sulap dengan menggunakan karakter gambus. bisa. Iya, luar biasa. Dan yang pasti nanti memerlukan generasi penerus ya Pak ya. Saya harapkan Iya. seperti itu. Tapi kan kita kan nggak mungkin kita kampanye atau bikin polling atau hai saudara-saudara siapa yang mau bikin gambus, nggak mungkin. Iya, betul sekali. Karena sesuatu seni itu tidak ada pemaksaan. Iya. Tapi betul. tidak ada pemaksaan dengan hati nurani yang jujur. Itulah seni itu punya hati nurani yang jujur untuk berbuat yang indah-indah. Oke. Luar biasa, dan kita berharap siapa tahu nanti setelah kita berbincang-bincang saat ini muncullah minat-minat baru ya Pak ya. Iya, mudah-mudahan itulah. Tidak menutup kemungkinan ingin berkolaborasi dengan Pak Usni. Bisa. Kita tunggu saja. Kalau ini seteman gambus ini macam gitar lah gitu ya. Macam gitar. Cuma kalau gambus kan 4 senar, dia kan double. Iya. Jadi seteman dia sama kalau pemain bento, pemain bass, nah seteman bass. Oh. Dan bass kan 4, Iya. jadi dia ini 4 tapi double. Berarti kalau biasanya sering bermain bass, otomatis bisa main gambus. Bisa. Asal bermain dengan moodnya, dengan imajinasi. Karena main gambus ini kita harus kental dengan beat. Jadi beatnya maksudnya zapin lah terutama ya. Jadi orang yang bisa main drum atau main gendang Ya. cepat akan belajar gambus. Karena pukul-pukulan gambus itu tangannya hentakan gendang. Oh. Gendang iya. Melayu. Gendang Melayu. Gendang Melayu. Jadi zapin lah terutama ya. Jeng 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 gitu. Iya.
Jadi kalau orang pandai main gendang akan cepat kalau main gambusnya karena moodnya ke gendang gitu. Gendang. Moodnya ke gendang, walaupun Iya. sebenarnya secara fisik kan beda ya. Beda. Tapi di perasaan kita itu seakan kita main gendang. Cuma ini kan sekalian melodi ya. Nah sebenarnya kalau semua musik pun dasarnya patokannya adalah metronom, dia itu kan drum. Nah kalau musik gambus ini gendang gitu. Iya. Karena ke arah zapin gitu ya, zapin. Kalau kita Belitung sepen namanya. Sepen. Nah itulah. Jadi apa? Kunci main gambus ini berdasarkan imajinasi. Imajinasi dan mengikuti gerak langkah hentakan. Tempo ya. Temponya ya. Jadi dirubah lagi nih sedalamnya nih, dirubah lagi. Izin ya Pak, sambil makan buah pisang dulu. Ya. Sponsor kita Pak. Nah, tapi ada berapa macam jenis gambus yang sudah Pak Husni? Jadi, spesial gambus aku ini kan alhamdulillah ya. Dulu kan pernah diundang misi Jogja. Jadi dia mengundang, dia mau ya supaya sarasehan apa gimana ya. Dia mau tahu gitu tentang gambus daerah Melayu ini. Nah, saya bilang ke dia, memang saya sebelumnya bikin gambus atau pemain gambus, saya belajar dulu tentang gambus ya, asalnya dari mana, alirnya kemana, muaranya kemana gitu. Nah, terus terang ya kalau secara pribadi aku menganggap gambus ini sebetulnya bukan, kalau gambus Belitung ya, memang musik-musik gambus itu Arab ya. Oh Arab. Arab itu kan ada gitar gambus, ada musik gambus ya, tapi modelnya lain. Nah kalau daerah Sumatera atau Kalimantan ini nggak jauh-jauh kayak gini. Modelnya ya? Ya modelnya, karena mereka itu memang bukan industri gitu ya, bukan industri. Jadi masing-masing orang itu masing-masing kreasi. Oh, I see. Dan juga peralatannya sederhana gitu. Karena seadanya gitu ya, kalau ada parang atau golok kadang-kadang mereka itu bikin gambus, kalau orang Belitung lah spesial orang Belitung bikin gambus, alatnya kadang-kadang pinjam di tukang buat bikin perahu. Dan modelnya tidak spesifik, jadi artinya selera orang yang bikin. Nah kayak saya ini selera saya seperti ini, karena tidak mungkin akan sama bentuknya. Berapa gambus tidak akan sama, karena saya bermain dengan limbah gitu. Ini bentuknya apa ini, Pak Husni? Ini nggak jelas. Saya mengikuti apa yang saya temukan, limbah kayu yang saya temukan seperti ini. Cuma saya meluruskan, merapikannya, mengikuti. Nah dulu saya ketemu kayu ini kurang lebih begitu ya. Gitu. Jadi ngikutin bentuk arah memang dari awal ya? Dari awal saya temukan kayu itu ya saya ikuti. Makanya bukan hampir ya, lebih dari 200 unit yang saya bikin itu tidak satu pun yang sama. Berarti limited edition? Limited edition. Nah makanya kalau dipatenkan ya susah kita nyari yang model mana gitu. Dan saya udah bilang ke ahli-ahli ya di isi Jogja itu, bagaimana kalau pematenan. Jadi paten saya ini adalah gambus limbah dan model tidak sama gitu. Nah kalau bentuk kan, kalau seharusnya kalau hak paten itu bentuknya sama kan gitu ya. Nah tapi saya ini nggak ada yang bentuknya sama. Jadi untuk patennya adalah saya limbah yang dibikin kerajinan untuk musik. Mungkin dari dasar gambus ini ya. Itulah patennya, dan tidak sama, itulah patennya. Jadi asal bentuk-bentuk tidak sama itu ya mungkin orang menganggap ya gambus saya. Dan memang di mana-mana saya lihat orang bilang gambus ini tetap punya ciri ini. Punya ciri khas ya. Husni Mariosa punya gitu. Biasanya cirinya dari mana? Kalau ciri-cirinya, ciri gambus itu
nggak macam-macam. Nah, kayak Arab itu kan nggak macam-macam ya, sederhana sekali. Nah tapi ini kan saya kembangkan gitu ya, saya kreasikan. Entah orang menganggap ini bunga apapun, tapi yang saya hindari adalah bentuk-bentuk kepala binatang. Kenapa? Karena ada ya, mungkin karena orang-orang tua dulu ya bilang ya kan jangan disembarangkan binatang itu bikin punya kepalanya, dan di lingkungan hidup juga mungkin tidak berkenan kita menginikan kepala binatang untuk di apa ya, secara makhluk kan gitu. Kita udah salah salah gunakan ya. Dan saya bukan karena itu, tapi saya tidak respect dengan membuat sesuatu itu menggambarkan suatu makhluk apa dibentuk di benda-benda saya gitu. Yang saya bentuk itu adalah palingnya kayak motif daun, motif kembang apapun. Nah, itu ini kan ada sarang kembang ya. Iya. Ada nuansa Jawa yang apa. Tapi kalau saya melihat ini seperti wajah. Nah, ini seperti wajah. Nah, ini juga dimensi, jadi ada kadang-kadangnya kayak wajah. Ini secara alami, bukan secara alami, secara spontan, tidak sengaja saya membentuk dan setelah jadi baru ketahuan, oh ini kayak bentuk ini ya, gitu. Bukan disengaja saya mau bikin nanti mau wajah topeng gitu, enggak. Iya, bukan ya. Jadi cuma ini sekena-kenanya saya sedapat mungkin. Nah, biasanya kan kalau bentuk dimensi kan tergantung sama orang yang melihat ya Pak ya. Ya, tergantung kayak abstrak ya. Iya, abstrak itu susah bentuk apa, tapi seorang yang melihat itu katanya ini bentuk ular, ya oke saja. Bentuk bunga, oke saja gitu. Tergantung dia menyikapi itu secara positif gitu. Yes. Nah, sementara ini juga secara positif gitu. Ya mungkin ada anggapan orang kadang-kadang, oh ini kayak bentuknya yang seronok, ada jorok katanya. Ya itu kan anggapan orang, tapi saya menginginkan orang itu menganggap sesuatu benda itu yang positif, walaupun itu kelihatannya negatif, karena seni itu positif gitu. Pasti. Nah, sejauh ini sudah berapa unit yang dibikin untuk gambusnya Pak? Tadi saya katakan tadi lebih dari 200 unit ya. Lebih dari 200 unit itu udah tersebar ya, nggak tahu kemana. Saya tidak pernah dan saya tidak akan mencatat kemana-mana barang saya itu produk saya itu kemana. Tapi yang jelas saya udah ke Jerman, Cina ada ya, Belanda ada, Italia ada ya. Nah di yang Asianya bukan ya, di Asia di kedutaan besar RI Singapura itu kan ada. Ada itu saya diminta ke sana dulu menyalakan gambus Belitung. Itu saya tidak mengatasnamakan saya pribadi, tapi Belitung. Maka situ ada di labelnya gambus Belitung. Itu sekarang saya itu di kedutaan RI Indonesia, kedutaan RI di Indonesia yang di Singapura. Iya. Nah, itu dipesan dulu atau memang enggak? Saya kerjasama dengan travel. Jadi travel buat saya ke sana, menyerahkan gambus itu diterima di sana. Alhamdulillah, jadi gambus Belitung udah nongkrong di KBRI gitu. Iya. Nah, terus saya untuk motivasi saya bikin ini kan sebetulnya tidak ada motivasi. Saya hanya mau pengen membuktikan bahwa limbah itu tidak main-main. Seberapa tidak main-mainnya Pak Husni? Iya, jadi kita ngelihat kan orang kadang-kadang ya ini kan masalah pengetahuan dan pengalaman dan talenta gitu ya. Cuma saya sendiri yang terpikir, karena saya ngelihat di tempat-tempat lain kayak di Bali ya, di Jawa, di mana tuh ya, mereka itu kayu yang terpotong 2 cm, 10 cm, 5 cm itu juga jadi barang seni gitu. Kan artinya nggak dibuang, nggak dibakar. Masih bisa digunakan ya? Masih digunakan. Sementara di Belitung ini hal-hal yang bisa dibikin bangku apa itu saya lihat ya, kenapa dibakar gitu ya. Kenapa dibakar, kenapa dibuang sampai lapuk apa. Nah, saya memanfaatkan itu, saya mau coba.
Terus saya ketemu apa namanya, orang bikin perahu kan banyak dibuang. Iya. Nah ini kembali lagi masalah yang saya dapat ini kembali lagi ke awal saya menemukan kayu ini, rata-rata kebanyakan di tukang buat perahu. Oh. Nah karena mereka kan potongnya ada kadang-kadang ada persegi segitiga, ada pas ya, tidak bentuk dapat. Jadi saya tinggal meneruskan itu, seandainya bentuknya segitiga kayak itu kan rata-rata segitiga itu potongan bekas orang bikin perahu ya, bikin apanya, ngikutin bikin tulangnya sasis saya ambil. Nah jadi kembali ke masalah tadi apa namanya, kenapa harus dibakar gitu. Iya. Saya berpikir saya mau membuktikan bahwa kayu yang dibuang ini dianggap limbah, tidak berguna. Saya buktikan dan alhamdulillah bisa berguna gitu. Iya. Nah, tapi motivasi lainnya enggak gitu, enggak ada untuk niat untuk komersial, untuk dibawa kemana, enggak, itu cuma. Akhirnya saya bikin banyak terus saya bikin. Iya. Nah, dan saya juga main gambus ini, bisa nyetem gambus, mati gambus ketika saya sudah membuat 4 unit, baru saya tahu dengan petikan gambus. Nah, dengan petikan gambus. Nah jadi tidak semata-mata saya belajar gambus dulu baru, tapi saya bikin 4 biji baru saya bisa memainkan gambus. Oh, bikin dulu baru bisa memainkan. Karena motivasi saya bukan mau jadi pemain gambus. Oh. Saya hanya mau saya pembuat. Tapi balik lagi karena memang dasarnya Pak Husni kan memang sudah bisa memainkan alat musik. Iya. Ya. Bukan gambus gitu ya. Jadi dan itu kan bisa karena kita punya dasar main band apapun. Itu otomatis ya, karena kalau di perjalanan nggak terlalu sulit gitu. Saya lihat orang kawan-kawan gitu. Nah jadi bukan saya cita-cita mau main gambus, tapi saya mau membuktikan limbah itu tidak dibuang, jangan dibuang. Iya. Alhamdulillah. Terus saya bikin pas kalau ada ketemu kayu-kayu yang layak dibikin apapun, saya ambil gua. Nah kalau dari tangan saya jadi apapun, tetap harus jadi apapun walaupun tidak berbentuk gambus. Oke. Nah, itu karena dengan catatan harus layak ya. Layak ini misalnya entah sendok bisa layak saya bikin. Tapi pada dasarnya saya yang saya tujukan adalah yang layak ukuran untuk gambus bawa pulang. Dan itu pun walaupun orang udah bilang udah nggak jadi limbah, itu saya tanya dulu, isi dipakai apa enggak? Iya. Jangan nanti saya udah bikin udah bagus, nyesal dia kan. Baru saya buktikan ini yang saya ambil kemarin, saya bawa dengan penuh lumpur, dengan tanah, dengan kotoran, ini jadi. Iya. Lalu bagaimana jawaban dari si yang punya sebelumnya? Cuma geleng kepala dia. Oh ya? Nggak nyangka bahwa bahan yang sudah dibuangnya bisa jadi gini. Oh. Ya begitu. Ini tinggal pengemasan. Nah jadi ini adalah pembelajaran buat kawan-kawan, buat adik-adik generasi kita. Jadi pun saya ini bukannya ambisi mau jadi produk ini, bukan. Saya hanya membuktikan untuk pelajaran bahwa jangan disia-siakan barang yang bisa berguna. Kita mau makan apa? Karena di kota-kota besar, di tempat lain, tempat-tempat pariwisata, tempat-tempat seni, di kota-kota seni itu rata-rata mereka itu tidak punya modal, tidak memakai modal yang besar-besar, Pak. Jadi mereka bermain dengan modal talenta aja lah. Iya. Nah, kenapa saya sampai tercetus untuk ini? Karena saya banyak lama di luar dan melihat gitu ya, bisa. Sementara di situ ini banyak bahan-bahan, kenapa tidak? Iya, akhirnya diterapkanlah di situ. Diterapkan gitu. Nah, sampai saat ini pun saya mengharapkan selain saya gitu banyak ya yang generasi yang pengen kayak saya, tapi satu pun belum ada mau belajar gambus ataupun gimana pun belum. Jadi kendala saya itu sangat menyayangkan. Kenapa yang udah ngelihat saya ya hasilnya yang mungkin dibeli orang sekian harga ya, tapi masih belum termotivasi ya, tidak ini gitu, tidak terpancing dengan itu gitu. Iya. Kenapa Pak?
kalau menurut Bapak Nah, sendiri? ini masalahnya perjalanan mereka. Perjalanan mereka ya mungkin belum ke tempat-tempat lain, Jogja misalnya, Bali. Tapi kalau mereka udah ke sana mungkin akan terpikir. Saya terpikir dengan ini ya, karena daerah saya, Melihat perjalanan langsung saya daerah ya. Bandung, Bali, Jakarta, di mana kan. Mereka itu bermain dengan hal-hal yang sederhana sekali gitu, bisa menjadikan barang menjadi yang barang. Iya, tapi sepertinya kan kalau misalnya kita bisa lihat-lihat sebenarnya banyak juga yang berada di luar Belitung, Pak. Ini seperti contohnya yang kuliah di luar Belitung di Jogja banyak sekali loh. Tapi itu tadi karena selera tadi. Oh, ya iya, mungkin selera. mereka itu ya senimannya seniman apa gitu ya. Tapi kalau saya tadi ya bukan seniman, ya gimana, enggak kurang jelas di bidang apa sebetulnya. Cuma saya senang, ya jiwa saya jiwa seni, tapi Iya. saya usahakan saya untuk nyari duit jangan dari seni gitu. Itu Iya, karena iya. kalau saya mau nyari duit benar, kalau kita mengharapkan ini ya bukan kita meremehkan masalah seni ya, sebenarnya dapat duit kalau benar. Tapi karena orientasi saya tadi awalnya itu tadi ya, hanya menyelamatkan dan membuktikan Bahwa sebenarnya limbah ini iya. bermanfaat. Ternyata ya itulah, kalau benar-benar saya mau untuk pencaharian ya saya bikin produk benar ke Iya. industri. Tapi kenapa iseng, kalau mau bikin, kalau enggak. Ya udah, kan. Jadi kalau mau benar-benar cari duit ya kerja benar sama orang gitu, udah jelas kan. Iya. Nah tapi kalau kita mengharapkan ini benar-benar, sebenarnya rezeki itu kan di mana aja. Iya, iya. Tapi itulah awal-awalnya kenapa saya tidak terlalu ambisi apa, hanya membuktikan. Oh. Tapi alhamdulillah sampai udah Terbukti. 200 lebih. Iya, saya terbukti. bikin. Sampai keluar Indonesia malah ya, Pak ya. Tapi satu lagi nih, ini mumpung tadi Pak Husni sendiri yang bilang bahwa memang saya saja tidak jelas ini. Apa kabar? Ada rencana untuk rilis lagu, Pak? Nah ini memang lagi dipersiapkan. Nah. Yang dulu kan udah dibikin kan. Ada Iya, dulunya. dua album udah beredar. Yang satunya belum edar, ada kendala. Tapi ini mau rilis lagi gitu Mau rilis, rencananya. ya. Ya campur-campur lah, kemarin yang di cover lagi kan, yang udah jadi diperbarui lagi, dibikin modern lagi, baik musik apapun tampilan, dan juga tambah lagu baru gitu. Oh. Cuma kendala saya di Belitung ini terus terang di penyanyi. Kenapa, Pak? Bukannya banyak penyanyi di panggung, di festival, Pak? Tapi saya mau nyari yang khas. Oh, oke. Jadi khasnya seperti ini, bukan khasnya internasional gitu, tapi khasnya bagaimana suara orang Belitung gitu. Nah kalau Sunda kan jelas kan, Oh, iya. Ada karakter. orang Jakarta gitu juga kalau nyanyi, oh ini gaya Jakarta gitu. Nah kalau Padang ada, walaupun dia lagu pop Indonesia apa, ada khas Padangnya, Jawa, terus Batak jelas. Oh iya, jelas. Nah kalau di Belitung ini yang saya cari secara Belitung, saya udah dapat sebetulnya khas ini orang Belitung cara nyanyi. Saya tahu gitu, udah berpikir saya, tapi saya belum ketemu gitu. Biasa ya, apa namanya, suara-suara seperti itu. Karena mereka tuh memasak sendiri ya harus kayak suara orang Jakarta gitu ya. Oh gitu. ya, ngikutin tren. Kalau saya bikin lagu itu rencananya mau khas orang Belitung. Jadi pas orang dengar, oh ini orang Belitung, kayak lagu Batak kan, Iya. lagu pop Indonesia, tapi orang Batak. Kita tahu oh, ini pasti orang Batak, Iya. orang Padang. Iya. Itu yang saya bagi sekarang belum ketemu. Yang sekarang belum ketemu. Tapi nanti akan dimasukkan gambusnya ini, Pak. Di lagunya. musik-musiknya mungkin masuk gitu gambus, ya. Tapi tidak dominan jadi. Tidak dominan. Karena awalnya tadi saya kan bukannya mau jadi pemain gambus atau mengkondisikan musik gambusnya jadi apa, tapi saya hanya membuat dan membuktikan bahwa limbah ini bisa jadi gambus. Luar biasa. Sip.